Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Rabu malam hari ini tanggal 13 Mei 2026. Kita bangga dan kita bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama saya dipelihara. Kita mau jaga pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Dalam Filipi pasal 2:12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Biar firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Firman Allah kita baca malam hari ini dalam Injil Lukas 11 ayat 24 sampai 28 dikatakan, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara firman Allah. Karena firman Allah adalah janji yang kekal. Di dalam firman Allah ada kebenaran. Dan ada janji saat ini dan janji yang akan datang. Untuk itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau baca firman Allah tiap hari, tiap saat. Kita rajin baca kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita diisi dengan kebenaran dari Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Maka perkataan itulah firman Tuhan. Perkataanmu Bapa adalah firman-Mu dalam Mazmur 119 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Firman-Mu Bapa ku simpan dalam hatiku, dengan bibirku aku menciptakan segala hukum yang Kau ucapkan. Amin, haleluya. Malam hari ini sucikan pikiran dan hatiku, mulutku Bapa. Aku baca firman-Mu, ampunilah semua dosa dan salahku.
otoritas bergaulatlah dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Berfirman malam hari ini, ku simpan firman-Mu Bapa di dalam hati kami, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Rabu malam 13 Mei 2026. Oh, kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan sebab Yesus baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk itu kita hidup berpegang pada firman Allah. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi kalau hati kita tidak ada firman Allah, pasti kita bisa jatuh dalam dosa. Karena diri manusia tidak ada kebenaran. Kebenaran kalau kita dekat dengan sumber kebenaran. Aku menyimpan firman-Mu Bapa dalam hatiku. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Firman Allah kita simpan dalam hati kita, sumber kebenaran. Makanya nanti kita membaca dalam Lukas pasal 11 ayat 28, ayat 24 sampai 28. Kalau tidak ada firman Allah, iblis bisa masuk, saudara. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Maka tadi firman Tuhan katakan, kita bisa berdosa kalau hati kita tidak ada firman Allah. Kalau tidak ada firman Allah, berarti kita tidak ada kebenaran. Karena sumber kebenaran hanya ada di pihak Tuhan. Manusia tidak punya kebenaran. Manusia punya kebenaran kalau dia mengerti tentang kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran. Kan manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 10, semua manusia sudah jahat, ya. Nggak ada satupun yang benar. Di ayat 23 sudah hilang kemuliaan Tuhan, ya. Itu mari kita diisi selalu dengan firman. Coba bayangkan kalau seorang tidak ada dengan Tuhan, pasti bisa jahat. Tidak ada kebenaran. Siapa yang kontrol dirinya? Siapa yang bisa kendalikan diri? Karena hidup kita selalu dirongrong oleh iblis. Mari kita baca firman Tuhan. Maka pentingnya kita selalu diisi dengan firman Tuhan, supaya kita bisa paham, ya, dan kita melakukan firman Tuhan. Mari kita lihat ini, bukti nyata. Iblis selalu ingin merongrong manusia. Kita buka ya, Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Nah, ini kembali kepada rumah tinggal. Ke rumah seorang kalau dirinya kosong, ya. Pascal pernah berkata, dalam diri manusia terdapat kekosongan. Itu hukum Pascal. Pascal pernah berkata, dia hidupnya seorang fisikawan, ya, seorang yang ahli fisika. Dia berkata, ya, dalam diri seorang ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh penciptanya. Isi dengan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, firman-Mu Bapa aku simpan dalam hati, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau hati kita tidak ada firman Allah, berarti ada kekosongan. Berarti kevakuman akan kebenaran Tuhan. Jadi iblis bisa masuk, ya saudara. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, ya, dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan. Iblis selalu kendali itu. Lihat itu. Ya, seperti radar. Kalau diri seorang kosong, iblis masuk. Seperti contoh siapa? Yudas Iskariot. Kalau kita buka di dalam Lukas 22 ayat ketiga dan 4, lihat ini. Sebagai ini contoh konkret. Ya, iblis bisa masuk. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, ayat 3 ya, yang bernama Iskariot, seorang daripada kedua murid itu. Begitu iblis masuk, ayat yang keempat. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Lihat ini. Begitu iblis masuk berkuasa dalam diri Yudas Iskariot, baru Iskariot Yudas itu bertindak punya niat jahat. Dia bagaimana caranya menyerahkan Yesus kepada mereka. Ayat yang kelima, maka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Yang menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Lihat ini.
Gara-gara Yudas Iskariot lemah dalam soal keuangan, ya, dipakai oleh iblis, ya, melalui uang dan melalui apa? Tokoh-tokoh agama. Tokoh agama siapa di sini? Imam-imam kepala, saudara. Ya, dengan pengawal bait Allah semuanya, saudara. Dia berunding untuk menyerahkan Yesus karena iblis masuk, ya, ke dalam hati Yudas Iskariot. Termasuk iblis masuk juga kepada imam kepala semua jahat itu masuk, saudara. Iblis. Di dalam Injil Yohanes lagi saya mau baca. Yohanes 13 ayat 2 dikatakan, ya, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot dan anak Simon untuk mengkhianati dia, coba untuk mengkhianati Yesus. Orang kalau sudah kerasukan iblis setan dan jadi jahat. Seperti contohnya saudara, Saul. Pada waktu Saul dihinggapi roh jahat, maka dia punya rencana jahat membunuh Daud. Siapa lagi contoh? Kain. Kain hatinya panas. Dia membunuh adiknya Habel. Ya, terjadi pembunuhan saat ini, banyak berita kan, terjadi perselingkuhan, ya, perjinahan, perceraian, peperangan, semuanya kejahatan, semuanya bisa menciptakan dosa. Itu dari kuasa iblis. Ya, kita baca di dalam Ayub, ya, pasal 1 ayat 7, pada waktu Tuhan Allah bertanya kepada iblis, ayat 7, Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Coba ini, iblis tidak tinggal diam. Dia keliling menjelajah bumi. Dia mencari siapa yang bisa jatuh di dalam dosa, yang ikutin jeratan iblis. Makanya dalam Efesus 4 ayat 27 dia katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, bagaimana caranya? Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Maka dikatakan tadi di dalam Alkitab, ya, kalau sudah iblis masuk ke dalam diri seorang, dia akan lebih jahat lagi, saudara. Maka pentingnya kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Ya, maka Tuhan berkata tadi di dalam Injil Lukas pasal 11. Ya, kita baca lagi ya. Dikatakan ayat 24, ya, 25, 26. Lalu ia keluar dan mengajak 7 orang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula di hati. Begitu iblis masuk, berikan kesempatan karena kosong, sudah lihat ayat 25. Maka pergi ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Ini rumah kosong. Maka kalau hati kita kosong, tidak ada kebenaran firman Allah, iblis masuk. Maka iblis itu, saudara, seperti singa mengaum-ngaum. 1 Petrus 5 ayat 8. Lawan kita dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Maka harus kita diisi dengan firman Allah. Maka Tuhan katakan di dalam ayat 27-28. Ya, langsung Yesus katakan, ketika Yesus masih berbicara, bersulah seorang perempuan dari antara banyak dan berkata kepadanya, berbahagia ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tapi ia berkata, ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Coba ini, ya. Jadi bukan perkara horizontal orang itu berbahagia. Jadi ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, bersulah seorang perempuan dari antara banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Berbahagia bukan faktor horizontal, ini bersifat horizontal, ya, bersifat manusiawi. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Jadi bersifat horizontal. Maka Tuhan jawab dengan jawaban yang bersifat vertikal, rohani, di pihaknya Tuhan. Dikatakan Yesus langsung berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Karena masalahnya kalau seorang itu berbahagia dari bersifat horizontal, itu bersifat semu sementara, bahkan iblis bisa masuk. Orang kalau berbahagia bersifat horizontal, kalau tidak ada vertikal, itu bisa disusupin iblis. Pertama bahagia, tapi bahagianya semu. Setelah itu baru masuk iblis menyerang, saudara. Bahagia menjadi dosa. Apa contoh dalam Alkitab? Itu pada waktu Herodes ulang tahun, ya, istri Herodias menyuruh anaknya Salome untuk menari-nari dan meminta apa? Ulang tahun itu. Meminta
kepala Yohanes Pembaptis. Di situ ada dosa. Senang-senang bersifat horizontal. Kalau tidak melibatkan Tuhan, hancur. Lihat, ada lagi perjamuan di Kana. Tidak ada Yesus, air kehabisan. Ya, tapi kalau di Yesus, air menjadi anggur, ada mujizat. Jadi artinya, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, ini contohnya itu, orang kerasukan iblis. Roh jahat itu akan lebih jahat nantinya, lebih buruk. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Karena dia undang teman-temannya, saudara. Iblis tuh punya teman, legion. Yang sudah saya terangkan berapa saat yang lalu. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Biar hari-hari kita jalan hidup ini. Jalan hidup bersama Yesus. Jangan pernah berjalan sendiri. Tapi berjalan bersama Yesus. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan firman Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan yang kekal. Di dalam firman Tuhan ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Dunia dari iblis, saudara. Kalau kita baca di dalam surat 1 Yohanes pasal 5:19, kita tahu kita berasal dari Allah. Tapi dunia ini sudah dikuasai si jahat. Oh, haleluya. Itu mari kita kuasai hidup kita dengan firman Allah. Biar firman Allah kita rajin kita baca. Tiap hari, tiap saat kita diisi dengan firman Allah. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus akan menaungi, menjaga, memberkati kita. Sehingga kita berbahagia, diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maka perkataanmu itulah firman Tuhan Bapa. Ku taruh, ku simpan, ku pelihara dalam hatiku. Kata Yesus, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita orang Kristen harus menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring tidur, berpegang pada firman Allah. Kata Yesus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Mari melalui firman Tuhan, supaya firman Allah di dalam hati kita, Roh Kudus kan menaungi kita. Maka Roh Kudus bersama kita, ada firman Allah, ada pagar ilahi, sehingga iblis tidak bisa menyerang kita, karena kita ada pagar ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.